Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan review sepeda motor Honda CB Verza. Dan ini unitnya udah aku pakai sekitar 2 minggu ya, sorry. Dan STNK-nya belum jadi sama BPKB. Plat nomornya juga belum jadi. Jadi mari kita lihat apa aja eh, fitur-fitur dari Honda CB Verza ini. Yuk. Nah, yang pertama kita pastinya melihat tampilan CB Verza ini keren banget ya. Mirip Honda Win dan Mega Pro ya, gabungannya. Bodinya itu kayak Mega Pro, kemudian depannya itu ada ciri khas Win, Honda Win, Honda Win bapak-bapak zaman dulu ya, Honda dinas. Nah, kemudian di sini rem depannya menggunakan cakram ya, udah cakram rem depannya, tapi yang belakang masih menggunakan tromol. Bisa kita lihat tromolnya nih, remnya masih tromol ya, tapi nggak ngaruh sih dengan harga 20 jutaan ya. Jadi kita kalau minta fitur, harga juga harus ditingkatin juga. Kemudian spionnya biasa aja ya, nggak ada istimewanya. Spion bawaan Honda ya, standar. Apalagi ya, nah ini lampunya ini masih bohlam ya, bohlam. Ininya juga lampu jauhnya juga bohlam, warna hijau. Ini lampu sennya juga bohlam, sama dua-duanya, sen kiri kanan. Nah, ini ada stiker listnya nih yang bikin keren nih, CB 150 ya. Jadi kalau dulu itu sebelum tahun 2000, ini keluaran 2022 ya kalau nggak salah, itu belum ada CB Verzanya ya, jadi Verza doang. Nah, kemudian untuk sok belakangnya menggunakan sok ganda ya. Ini kita bisa atur di sini, mereknya Showa. Kita bisa atur ketinggiannya ya di sini dengan cara menyetingnya. Ya, sok ganda ya, sok belakangnya ganda. Nah, kemudian ini sok depannya menggunakan teleskopik ya, sok masih teleskopik. Tapi ya kembali lagi ke harga, dengan harga 23 jutaan ya, hampir sama, malah lebih mahal Scoopy ya daripada Honda Verza ini. Tapi aku malah milih Verza ya, entah kenapa, karena di umur 30-an ini ya, aku lebih butuh yang fungsional gitu ya, yang lebih irit, kemudian lebih kenceng tarikannya di tanjakan ya. Ini Honda Verza. Kalau Scoopy mah di tanjakan kayaknya keok deh. Nah, tapi kalau motor kopling, motor bebek itu kita pakai gigi satu, gigi rendah itu udah lancar ya kalau naik tanjakan, dibandingin dengan Matic ya. Tapi anak-anak zaman sekarang atau emak-emak ya, lebih demen pakai Matic ya sekarang. Anak SMA, anak kuliahan tuh Matic semua ya rata-rata, dan sangat jarang yang make Honda Verza ini ya. Entah kenapa stoknya juga langka ya, stoknya cukup langka di dealer motor terdekat. Aku aja sampai nunggu ya 1 mingguan, bahkan ada yang aku lihat di YouTube ya, nunggu sampai 3 bulan 4 bulan ya, gak dapet stok Verzanya. Dan ini untung aja aku dapatnya seminggu ya, nunggu yang versi CW ya. Kemarin yang ready, yang jari-jari ya, di dealer motor Mas Bage ya, Lombok Timur.
Aku malah dapet yang jari-jari, tapi aku lebih senang yang ini ya, versi cewek, karena lebih sporty kelihatannya ya. Velg bintang kayak gini, velg palang ya, karena bersihinnya juga gampang, terus bannya udah tubeless. Kalau dibandingin dengan cewek emang lebih murah, harganya lebih murah 700 ribuan ya. Kalau ini lebih mahal 700 ribuan, tapi karena bannya udah tubeless ya kalau yang cewek yang sporty maksudnya. Kemudian dapat ini juga ya, lebih berisi, padat gitu kelihatannya. Lupa namanya nih, bodinya ada tambahan aksesoris. Kalau cewek itu belum tubeless ya, jadi masih ban biasa, cuma enak dipakai di jalan-jalan berbatu gitu. Kalau yang cewek ini memang khusus untuk di jalanan ya, untuk sehari-hari, sporty tampilannya. Nah kemudian ini ada tangkinya, kita lihat. Nah ini kemarin aku beliin harga 100 ribuan ya, tank padnya di Shopee. Nanti aku cantumin linknya untuk pembeliannya, jadi makin gagah ya tampilannya. Ada tank pad originalnya. Nah ini masih dibaluti plastik sama besi ya, sangat tradisional sekali ya. Padahal kompetitornya kayak Fiction udah ada ininya, lapisan tanknya ya, nggak kayak kompetitor. Nah kemudian kita lihat nih, ada klaksonnya di sini, kemudian lampu jauh, lampu dekat, ada lampu sen. Sini apa ya, nggak ada. Nah ini ada tulisan Honda, kemudian kunci magnetik, dia masih magnetik. Nah dan ini indikator digital, ini tombol menunya, ada lampu jauh, kemudian lampu sen, engine ya, pokoknya mesinnya lah, nanti mesin ini ya, injeksinya, kemudian giginya netral. Nah minusnya di sini, Honda Verza ini nggak ada indikator gigi 1 gigi 2 nya ya, jadi cuma netral doang ya. Jadi kita harus terbiasa mengira-ngira di sini, dia pas gigi 1 gimana beratnya gitu, pas gigi 2 gimana gitu. Nah ini kemudian starternya, ada tombol starternya, dan ini gasnya biasa aja ya, pedalnya nggak ada jalunya. Jadi kalau mau pasang jalu harus dibongkar ya, atau diganti, dilobangin bisa sih, cuma gak rekomendasi ya, cuma mending diganti aja stangnya. Nah kemudian nih joknya ya, yang cukup keras ya, kalau kata orang-orang di YouTube aku lihat ya, emang keras sih, kalau berlama-lama emang keras ya. Dan kalau perjalanan jauh ini kayaknya kerasa ya kerasnya. Cuma posisi ridingnya ini mantap banget teman-teman, enak. Coba kalian lihat nih, bodinya pas banget, tinggiku 168 ya. Jadi pakai motor ini enak banget, sumpah, yang enak banget dibandingin sama Fiction dan motor-motor kopling lainnya keluaran Yamaha atau Suzuki gitu. Kalau yang Suzuki kan agak nunduk gitu ya, yang gesek bandit itu agak nunduk ya posisi ridingnya. Kalau ini enak banget serius, cuma joknya ini yang ya maklum ya, harga segitu kita maklumin aja ya, karena ini fiturnya udah lumayan banyak ya dengan harga segitu, selain hematnya, hemat BBM. Nah kemudian ini di belakangnya ada list kayak gini ya, motif kulit jeruk.
listnya. Kemudian spakboardnya nih ada tulisan Honda, kemudian lampu sen ya, masih bohlam juga dua-duanya ya. Nah kemudian knalpotnya ada tulisan Verza nih, 4 kakinya. Nah ini yang menarik teman-teman, jadi ininya itu fleksibel ya, bisa diatasin. Jadi kalau kita jatuh dia ke atas sendiri, nggak keras gitu. Dan fitur yang zaman dulu yang cukup bermanfaat ya, kalau aki suatu saat jeblok ya, ini kickstarter. Ini fitur yang menurutku guna banget ya, yang nggak ada di motor zaman sekarang ya. Kalau CBR 150 sekarang nggak ada kickstarternya ya, dan Honda Matic lainnya udah hampir punah ya kickstarter, tapi di Verza ini masih ya. Jadi ini cukup berguna juga ya fiturnya. Oke, kita akan coba hidupin indikator mesinnya kayak gimana tampilannya. Nah kayak gini nih, tuh engine-nya yang warna orange tadi ya. Engine ini aku isi full ya, full bensinnya ini aku isi sekitar 85.000 ya untuk yang pertalite. Ini udah 40 kiloan, tapi kemarin aku beli pas 500 km ya, dan sekarang udah 544, berarti 44 kilo belum berkurang sama sekali ya barnya di sini, saking hematnya Honda Verza ini ya. Nah ini kilometer kecepatannya ya, sayangnya nggak ada RPM-nya ya. Kemudian kita coba tekan. Nah ini tripnya 5.444 kilo, 544 kilo totalnya trip B. Jadi ini karena ini baru, saya baru pakai 500 kiloan ya. Nah ini indikator netralnya, jadi indikator giginya cuma netral doang ya, itulah minusnya ya di Honda Verza ini. Digital indikator digitalnya belum lengkap ya, cuma dikit doang. Oke teman-teman, itu tadi review sedikit tentang Honda Verza ya, yang udah aku pakai sekitar 2 mingguan ya. Ini STNK nya belum datang juga ya. Menurut kalian STNK itu datangnya sebulanan ya maksimal, atau 2 minggu bisa ya? Tapi ini belum datang juga ya STNK nya sama BPKB nya ya, mungkin 1 bulanan kali ya. Nah menurut kalian CB Verza ini recommended gak buat kantong kalian, dan mending beli ini atau Scoopy ya? Itu tergantung kebutuhan kalian sendiri ya. Kalau aku sih ya lebih milih ini ya untuk sehari-hari. Verza selain irit juga di tanjakan itu nggak berat ya tarikannya, ketimbang Scoopy tuh kita harus gini-gini dulu ya, main melengkok-lengkok gitu. Kalau ini Verza ini kayak udah aku coba di tanjakan ya, cukup enak ya, dan nggak berat. Pakai gigi 2 atau 1 ya udah kenceng. Dan top speednya itu udah aku coba sampai 90 ya, nggak 100 nggak berani ya, karena aku slow ride ya, tipe yang slow ride, nggak terlalu butuh kekencengan, yang penting efektivitas ya, tipe orang yang slow ride, jadi slow aja ya. Tapi di sini kekurangannya itu menurut aku ya, pas kilometer 80 per jam dia agak geter gitu bodinya. nggak nggak tahu, yang 80 kilo ke atas itu agak geter ya. Mungkin cuma aku yang ngalami, atau kalian juga yang punya Verza ya, silahkan komen nanti di bawah. Di atas 80 km itu
getar ya bodinya. Apa mungkin pengaruh ban tables juga ya. Oh iya, kemudian ini minusnya ya, rantainya ya. Kalau kita pakai gigi 3 gigi 4 itu rantainya kercek kayak ini ya, kayak apa namanya ya, ya pokoknya itulah, dia sering ada suara kercek gitu ya. Mungkin bawaannya Honda emang kayak gitu ya. Dulu aku punya Supra X juga kayak gitu ya, rantainya gitu ya. Mungkin penyakit bawaannya Honda ya. Tapi lagi mengingat harga lagi, ini menurut aku sih wajar-wajar aja dengan harga 20 jutaan yang lebih murah dari Scoopy ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan bisa jadi referensi untuk membeli motor kesayangan kalian.